Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ya, sebelum kita mulai belajar, saya akan mengecek kehadiran ya. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada semua ya, alhamdulillah. Kemudian sebelum kita belajar, kita berdoa ya. Ya, satu orang pimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya. Kemudian sebelum kita masuk materi, kita akan membacakan yaitu Quran surat Yunus dan surat Al-Maidah ya, ayat 32 secara bersama-sama ya. Ya, jadi Pak Guru duluan bacakan, kemudian kalian yang ikut. Lihat bukunya kalian bab 6 bacaan tentang Quran surat Yunus. Silakan dilihat. Ya, lihat. Sudah lihat semua? Sudah. Ya, kita baca bersama-sama ya. Wa minhum may yu'minu bi wa minhum ma la yu'minu bi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzabuka fakulli amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Ya, kita lanjut Quran surat Yunus ya. Surat Al-Maidah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsam bi ghairi nafsin au fasadi fil ardi ka'annama qatala nafsa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma in katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Ya, itu kita sudah membaca Quran surat Al-Maidah ayat 32 ya, dan Quran surat Yunus
ayat 41. Ya. Ya, kemudian ya ada tujuan ya kita mempelajari Quran surat Yunus atau yang berhubungan dengan toleransi ya dan memori kehidupan manusia. Ini beberapa manfaatnya. Yang pertama, menciptakan harmoni sosial ya. Dengan adanya toleransi, membantu menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Ya, jauh dari bentrok atau konflik karena perbedaan-perbedaan ya, perbedaan agama dan lain sebagainya. Yang kedua, mengembangkan empati dan pengertian. Ya, dengan memahami pentingnya memelihara kehidupan, ya kita belajar untuk menghormati atau menghargai perasaan, hak dan kebutuhan orang lain ya, memperkuat empati dan kemampuan untuk memahami sudut pandang yang berbeda karena masing-masing memiliki pemahaman atau pendapat yang berbeda-beda. Yang ketiga, membangun hubungan yang sehat. Sikap toleransi yang peduli terhadap kehidupan orang lain yang membantu membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung ya, baik dalam keluarga, lingkungan kerja maupun komunitas. Ya, masing-masing saling membutuhkan dan itu perlu pengertian satu dengan yang lain. Ya, kemudian ya lihat aktivitas siswa gambar 6.1. Itu gambar apa? Nah, coba kelompok 1. Coba Cacar Masila, apa itu? Gambar 6.1. Menjaga persatuan meskipun berbeda agama dan aliran kepercayaan. Ya, jadi kita bersama bahwa Indonesia ini memiliki banyak agama ya, suku, bahasa. Dan alhamdulillah dengan toleransi itu kita bisa bersama-sama walaupun banyak perbedaan. Oke, yang kedua, gambar 6.2. Coba kelompok 2 ini. Ya, tadi berhubungan dengan agama. Nah, sekarang ini Indonesia terdiri dari berbagai suku. Ya, banyak suku di Indonesia. Dengan adanya toleransi kita bisa bersatu. Oke, berikutnya gambar 6.3. Coba yang di belakang, Nur Aisyah. Gambar tersebut menjelaskan pelajar memberikan santunan kepada anak yatim piatu. Ya, jadi ini berhubungan dengan memelihara kehidupan manusia. Jadi misalnya kalau kita memiliki kelebihan ya, kita berbagi sama orang lain ya yang membutuhkan. Ya, kemudian ya tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu menganalisis Quran surat Yunus ayat 40, 41 dan Quran surat Al-Maidah ayat 32 ya. Serta hadis tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Ya, kita sering mendengar kata toleransi ya. Ya. Ya, itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Ya, jadi ini ada beberapa pertanyaan tentang toleransi atau materi kita. Yang pertama, ya apa arti kerukunan dan toleransi dalam Islam? Mengapa keduanya sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan hidup bermasyarakat? Ya, coba ada siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Nur Aisyah. Kenapa kerukunan sangat penting? Kerukunan dan toleransi penting dalam menjaga keharmonisan hidup masyarakat karena menjaga perdamaian, yaitu menghindari konflik yang dapat merusak hubungan antar individu atau kelompok. Dan meningkatkan solidaritas, yaitu membantu satu sama lain dalam kebaikan tanpa memandang perbedaan. Terakhir, menciptakan lingkungan yang inklusif, yaitu memastikan semua individu merasa diterima dan dihormati dalam masyarakat.
Ya. Jadi itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, saya kira jawabannya sudah tepat ya, bahwa dengan adanya toleransi ini akan menjaga lingkungan menjadi lebih aman ya. Tidak terjadi konflik atau perpecahan. Oke, pertanyaan kedua, ya bagaimana Rasulullah SAW menciptakan kerukunan di Madinah? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Cara Rasulullah menciptakan kerukunan antar agama yaitu dengan memberikan teladan luar biasa dalam menciptakan kerukunan di Madinah. Antara lain yang pertama Piagam Madinah, yaitu sebuah konstitusi pertama yang mengatur hubungan damai antara Muslim, Yahudi, dan kelompok lainnya di Madinah. Piagam ini menekankan yang pertama semua warga memiliki hak yang sama. Kedua, semua kelompok wajib menjaga keamanan bersama dan saling membantu dalam menghadapi ancaman eksternal. Yang kedua yaitu menghormati keyakinan lain, yaitu Rasulullah tidak pernah memaksa agama Islam kepada orang lain, tetapi berdakwah dan akhlak mulia dan dialog yang bijaksana. Dan yang terakhir, berinteraksi secara adil. Ya, saya kira jawaban sudah betul ya, bahwa Rasulullah SAW itu menciptakan kerukunan di kota Madinah dengan membuat undang-undang yang dikenal dengan Piagam Madinah. Ya, jauh sebelum orang Barat mengenal hak asasi manusia, ya Rasulullah SAW sudah menciptakan terlebih dahulu hukum yang menghormati hak-hak manusia. Ya, misalnya dengan adanya Piagam Madinah ini, kebebasan beragama itu dijamin ya, baik Nasrani, Yahudi, dan agama-agama lain itu diberi kebebasan dalam menjalankan agamanya. Kemudian tiada paksaan dalam beribadah. Itu. Oke, pertanyaan yang ketiga. Ya, ketiga, bagaimana Islam mengajarkan kita untuk memelihara kehidupan manusia, ya baik dalam hubungan sosial maupun kemanusiaan. Coba, ya hadirin, coba. Islam mengajarkan pemeliharaan kehidupan manusia melalui 3 prinsip ya. Melalui prinsip-prinsip berikut. Pertama, hak hidup yang dihormati. Dalam Quran Surah Al-Ma'idah Surah 5 ayat 32, Allah menyatakan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang sah setara dengan membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, menyelamatkan satu jiwa sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Yang kedua, keadilan sosial. Islam mendorong umatnya untuk berbuat baik kepada semua orang tanpa diskriminasi. Seperti dalam Quran Surah An-Nahl Surah ke-16 ayat 90 yang memerintahkan keadilan, kebaikan, dan pemberian kepada kerabat. Yang ketiga, menolong sesama. Yang keempat, menghindari kerusakan di bumi. Itulah jawaban saya. Ya, saya kira jawaban sudah tepat ya, bahwa Islam itu menghargai nyawa ya dalam memelihara kehidupan manusia, dan itu merupakan kewajiban ya, baik sesama muslim maupun non muslim. Islam itu sangat menghargai nyawa manusia ya, karena dalam tadi sudah disebutkan bahwa dalam surat Al-Maidah ayat 5 ya, disebutkan bahwa membunuh satu jiwa sama dengan membunuh seluruh manusia. Begitu pula sebaliknya, menyelamatkan satu manusia berarti menyelamatkan seluruh manusia. Ya, selanjutnya untuk lebih memahami lagi tentang materi kita, saya akan membagi kelompoknya ya. Ya, sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi masing-masing kelompok sebentar akan mempresentasikan materinya, dan bagi kelompok lain sebentar juga akan diberi kesempatan untuk bertanya kepada kelompok yang mengajukan materi atau mempresentasikan materinya. Ya, coba dilihat untuk kelompok 1 materinya tentang Quran Surat Yunus ayat 40-41 yang berhubungan dengan toleransi. Kemudian yang kelompok 2 tugasnya yaitu
dia menganalisis ya hadis yang berhubungan dengan toleransi. Jadi di situ ya yang dikaji atau yang dianalisis tentang pengertiannya ya, isi kandungannya dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kelompok 3 dia menganalisis Quran surat Al-Maidah ayat 32 ya. Tafsirnya bagaimana, kandungannya bagaimana dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Oke, yang kelompok 4 dia menganalisis tentang hadis ya, berhubungan dengan memelihara kehidupan manusia. Yaitu berhubungan dengan tafsirnya, kandungannya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan dilihat materinya ya. Kemudian apabila ada yang tidak jelas, ya bisa tanyakan sama Pak Guru. Ya, silakan dilihat materinya. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, silakan dianalisis ya, dikaji. Sebentar kita presentasi. Masing-masing kelompok mengadakan presentasi terhadap materinya. Ya, silakan dilihat materinya. Sudah tahu materinya kan? Ya, sudah. Ini materinya. Coba buka Quran surat Al-Maidah kandungannya. Surat Yunus. Ayo di sini. Coba ini. Ini materinya. Kalian sudah? Ya, silakan. Kalau ada yang tidak dimengerti nanti ditanyakan ya. Untuk lebih mengefisienkan waktu, masing-masing kelompok silakan mempresentasikan materinya. Mulai dari kelompok 1, silakan. Ya, silakan baca saja toh. Duduk saja. Ya, silakan bacakan saja barang sebentar saja, karena masing-masing sudah memiliki buku. Ya. Baik, saya akan membacakan materi Kelompok 1. materi kami kelompok 1. Iya, silakan. Menurut Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Syuuti dalam kitab tafsir Al-Falalain bahwa Quran surat Yunus ayat 40 menjelaskan tentang penduduk Makkah pada masa Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu pertama orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, kedua orang-orang yang tidak beriman selamanya. Ya, saya kira cukup ya, nanti kelompok lain bisa melihat buku. Ya, kalau ada yang bertanya silakan. Ya, silakan kelompok 2. Baca saja. Pertanyaan dari kelompok kami adalah jelaskan bagaimana prinsip toleransi yang terkandung dalam Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 40 sampai 41 dapat diterapkan dalam masyarakat yang Kultural. Ya. Mungkin itu saja pertanyaan dari kelompok kami. Ya. Bagaimana kelompok 1? Ya, silakan kalau sudah ada jawabannya dibacakan. Baik, saya akan membacakan jawaban dari kelompok 2, yaitu 1. Menghormati keyakinan orang lain tanpa mencemooh atau mendiskreditkan mereka. 2. Menghindari penistaan dalam urusan agama, sebagaimana disebutkan dalam ayat, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. 3. Berdakwah dengan hikmah dan cara baik tanpa menimbulkan permusuhan. 4. Membina hubungan yang harmonis dengan individu atau kelompok lain meskipun memiliki keyakinan yang berbeda
berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan dan perdamaian. Ya, bagaimana kelompok 2? Apakah sudah sesuai? Atau bagaimana? Menurut saya jawabannya sudah cukup jelas. Ya, sekira sudah jelas ya. Ya, jadi itu besarnya perhatian Islam terhadap nyawa manusia. Ya, bagaimana pelajaran hari ini? Apakah sudah ada yang paham tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia? Bagaimana? Sudah paham semua? Sudah, Pak. Ya, saya kira dengan mempelajari dengan diskusi yang kita sudah lakukan tadi, ya saya harapkan ya siswa sudah bisa mengetahui apa itu toleransi ya, apa dasarnya, bagaimana penerapannya, ya itu sudah bisa kita ketahui. Itu ada kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya kira sudah dijawab ya sama kelompok lain. Ya, misalnya toleransi itu saling menghargai ya, walaupun berbeda pendapat ya, berbeda suku, berbeda agama. Itunya pentingnya toleransi. Kemudian dalam memelihara kehidupan manusia, umat Islam itu sangat menghargai nyawa manusia. Karena dalam Quran surat Al-Maidah tadi ayat 32 dikatakan bahwa membunuh satu nyawa sama dengan membunuh seluruh manusia. Begitu pula sebaliknya, menyelamatkan satu manusia sama juga menyelamatkan seluruh manusia. Itu. Ya, siapa yang bisa bacakan kesimpulan pelajaran hari ini? Ya, silakan kelompok 4 untuk membacakan kesimpulan pelajaran kita hari ini. Silakan. Baik, saya akan mencoba menunjukkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kesimpulan Quran Surah Yunus Surah ke-10 ayat 40 sampai 41. Ayat ini mengajarkan pentingnya toleransi dalam menghadapi perbedaan keyakinan. Islam mengakui bahwa tidak semua orang akan menerima kebenaran Islam, tetapi hal ini tidak menjadi alasan untuk memaksakan keyakinan atau menciptakan perbedaan. Yang kedua, Quran Surah Al-Ma'idah Surah ke-5 ayat 32. Ayat ini menekankan pentingnya memelihara kehidupan manusia dengan analogi bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat sama dengan membunuh seluruh manusia. Sementara menyelamatkan satu jiwa sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Hadis tentang toleransi dan memelihara kehidupan. Pertama, hadis tentang salat berjamaah. Hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah menegur imam yang memanjangkan salat hingga memberatkan makmum, mengajarkan bahwa toleransi adalah bagian penting dari ibadah. Yang kedua, hadis tentang larangan membunuh mu'ahad. Rasulullah melarang keras membunuh mu'ahad non-muslim yang mendapatkan perlindungan dari umat Islam, bahkan mengancam pelakunya tidak akan mencium bau surga. Umumnya, ketiga sumber ajaran ini menekankan nilai-nilai universal Islam berupa toleransi,
Islam menghormati kebebasan beragam dan perbedaan keyakinan, mendorong hubungan damai antar individu dan komunikasi. Kedua, pemeliharaan kehidupan. Nyawa manusia dihargai setinggi-tingginya dan tindakan melindungi kehidupan dipandang sebagai amal besar. Yang ketiga, empati dan kasih sayang. Dalam ibadah maupun kehidupan sosial, Islam mendorong umatnya untuk memahami kondisi dan kebutuhan orang lain demi menciptakan harmoni dan perdamaian. Pesan ini relevan untuk kehidupan modern dalam membangun dunia yang damai, adil, dan penuh penghormatan terhadap kemanusiaan. Itulah kesimpulan dari saya. Sekian, terima kasih. Ya, saya kira itu kesimpulannya sudah bagus tadi yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Ya, untuk pelajaran berikutnya, ya kita akan belajar tentang ini ya, bab 7 ya, yaitu menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Ya, saya kira sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ya, sebelum kita mulai belajar, saya akan mengecek kehadiran ya. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada semua ya, alhamdulillah. Kemudian sebelum kita belajar, kita berdoa ya. Ya, satu orang pimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kemudian sebelum kita masuk materi, kita akan membacakan ayat Quran surat Yunus dan surat Al-Maidah ya, ayat 32 secara bersama-sama ya. Ya, jadi Pak Guru duluan bacakan, kemudian kalian yang ikut. Lihat bukunya kalian, bab 6, bacaan tentang Quran surat Yunus. Silakan dilihat. Ya, lihat. Sudah lihat semua? Ya, kita baca bersama-sama ya. Wa minhum may yu'minu bi wa minhum
ma la yu'minu bih wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzabuka fakulli amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Ya, kita lanjut Quran surat Yunus ya. Surat Al-Maidah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsam bi ghairi nafsin au fasadi fil ardi ka'annama qatala nafsa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinati thumma in katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Ya, itu kita sudah membaca Quran surat Al-Maidah ayat 32 ya, dan Quran surat Yunus ayat 40 41 ya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang tajwid ya, Quran surat Yunus ayat 41 dan ayat 40 41 dan Quran surat Al-Maidah ayat 32 ya. Ya, saya kira semua sudah pernah mendengar kata tajwid atau mempelajari tajwid. Ya, siapa yang tahu tentang pengertian tajwid? Ada? Ya, jadi tajwid itu hukum dalam membaca Al-Quran. Namanya tajwid. Jadi tajwid ini sangat penting ya pada saat kita membaca Al-Quran. Karena dalam membaca Al-Quran itu ada aturan-aturannya ya. Misalnya huruf nun ya, ketemu huruf ba ya, itu ada aturan. Misalnya nun sukun ketemu huruf alif, itu ada hukum-hukumnya. Nah, jadi yang kita bahas kali ini tentang Quran surat Al-Maidah ayat 32 ya. Ya, lihat halaman 161. Ya, situ ada ya, nomor ada contohnya seperti lafaz. Ini kita buka tajwid yang berhubungan dengan Quran surat Yunus ya. Ya, nanti sebentar saya akan
bagi kelompok membahas tentang Quran tajwid, Quran surat Yunus dan surat Al-Maidah ayat 32. Ya. Coba perhatikan contohnya, itu yang pertama lafaz wa minhum ya. Itu hukum bacaannya izhar halki. Alasannya karena nun sukun bertemu dengan huruf H. Ya, kemudian kalau yang nomor 1 itu kira-kira apa hukum bacaan tajwidnya? Ada yang tahu? Coba lihat nomor 2 kah, nomor 3, ada yang tahu? Kalau nomor 3 amali. Ada yang tahu dia punya? Atau nomor 4 bil mufsidina. Dia apa hukum bacaannya? Dia berada di akhir kalimat atau di akhir kata. Apa hukum bacaannya? Ya. Untuk itu saya akan membagi kelompok ya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 yang mendiskusikan tentang tajwid Quran surat Yunus ayat 40, 41 dan Quran surat Al-Maidah ayat 32. Ya, sampai kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, kalau ada permasalahan atau tidak mengerti nanti tanyakan sama Pak Guru ya. Silakan didiskusikan ya. Ya, bisa menggunakan HP atau alat yang lain. Ya, silakan. Ya, silakan menggunakan HP ya, internet untuk mencari tajwid Quran surat Yunus ayat 40 dan 41. Tinggal dibuka di Google ya. Tajwid Quran surat Yunus ayat 40 41. Silakan. Ya, kelompok mana yang bisa menyebutkan tajwid Quran surat Yunus ayat 41? Ya, silakan kelompok 2, sudah. Ya, silakan apa-apa saja. Yang pertama yaitu dari Quran surat Yunus ayat 40. Yang pertama yaitu lafaz wa minhum. Ya, apa hukumnya? Alasannya? Karena terdapat memati bertemu huruf H dan membacanya itu dengan jelas. Ya. Kedua, minhum, iya. Hukum bacaannya? Karena ada huruf mati bertemu dengan huruf mim dan membacanya itu didengungkan selama 3 rakaat. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, sudah betul ya? Kelompok 4 ya, silakan. Apa-apa saja tajwidnya? Ya. Terus yang kedua? At-tabu antum Bariuna. bariuna. Iya. Hukum bacaannya? Hukum bacanya iklab Safawi. syafa Safawi. Iya. Alasannya mim mati bertemu dengan huruf ba. Iya. Yang kedua? Sudah 2? Iya, silakan membagikan tes ya untuk mengetahui kemampuan kalian. Ya, silakan diisi sesuai yang kalian pahami tentang tajwid.
Ya, sudah diisi, tidak punya pertanyaan? Ya, sekarang saya ambil kembali. Ya, kelompok 4 untuk membacakan kesimpulan pelajaran kita hari ini. Silakan. Ya, saya kira cukup hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya yang ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.